Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini konten belajar akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Dan akan membahas tentang bab ketiga, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Dengan subbab lanjutan, yang pertama subbab C, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan subbab D, yaitu menyajikan teks eksposisi. Materi dan tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasar 3.6, yaitu tentang subbab C, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dengan materi yang dibahas, yang pertama struktur teks eksposisi, kedua kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan untuk kompetensi dasar 4.6 dengan subbab D, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dengan materi yang akan dibahas, yang pertama langkah-langkah menyajikan teks eksposisi, dan yang kedua kegiatan penyuntingan teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh yaitu yang pertama mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan yang kedua menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, kaitannya dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan saya Bu Riza Fitrianingsih dari Guru Bahasa Indonesia. Baik, silakan simak video kali ini dari awal hingga akhir supaya materi yang akan saya sampaikan bisa kalian pahami secara baik. Untuk subbab A, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, materi yang akan dibahas yaitu struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada sebuah pernyataan kaitannya dengan teks eksposisi, yakni ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Nah, sebenarnya kalian sudah mempraktekkan ya tentang teks eksposisi. Mungkin kalian tidak mengetahui bahwasanya itu namanya teks eksposisi atau ragam teks eksposisi. Kalian pernah melakukan sebuah diskusi atau melakukan sebuah perdebatan, mungkin di dalam kelas atau di luar kelas dalam sebuah organisasi. Nah, diskusi atau debat ini juga masuk salah satu dari teks eksposisi. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah diskusi dan debat itu terdapat sebuah topik yang dibahas ya. Mungkin topik yang memang terkini ya, atau yang perlu dibahas saat ini, yang berisi tentang pendapat-pendapat atau argumen-argumen. Itu sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi, bahwasanya isi dari teks eksposisi itu terdapat sebuah argumen. Nah, itu salah satu bentuk ragam teks eksposisi yang sudah kalian lakukan sehari-hari. Mungkin lebih sering secara lisan ya daripada secara tertulis. Baik, kamu juga harus tahu bahwasanya teks eksposisi ini memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidah kebahasaan itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lain. Untuk teks eksposisi ini memang memiliki struktur yang sangat sederhana ya dibandingkan dengan struktur dari jenis teks lain. Misalkan saja dengan narasi. Narasi itu bagiannya sangat banyak ya. Ada 6 bagian. Dan teks eksposisi ini hanya 3 struktur atau 3 bagian dari struktur. Sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Ya, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang struktur teks eksposisi. Simak ya.
Untuk struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis, yang kedua yaitu argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Hanya 3 bagian saja untuk struktur dari teks eksposisi. Secara garis besar, teks eksposisi itu memiliki inti tiap bagiannya. Untuk tesis, hal yang dibahas yaitu terkait dengan isu. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, pandangan umum penulis. Jadi salah satu dari ketiga hal ini ya bisa terkait dengan isu. Isu itu ya kabar ya. Kabar burung. Kabar burung itu ya hal yang kamu dengar di masyarakat itu apa yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, bisa juga terkait dengan permasalahan ya. Misalkan kira-kira apa ya yang perlu dibahas tentang masalah masyarakat ini, misalkan kaitannya dengan belum menemukan vaksin COVID-19 misalkan ya. Itu juga bisa diangkut atau bisa dibahas untuk teks eksposisi. Atau bisa juga terkait dengan pandangan umum penulis ya. Jadi ini lepas dari masyarakat, tapi pandangan umum penulis terkait apa? Ya terkait yang ingin dibahas oleh penulis ya. Jadi sifatnya itu bebas. Yang kedua yaitu bagian rangkaian argumen. Nah, untuk rangkaian argumen ini terdapat pendapat-pendapat dan terdapat fakta ya, bersifat fakta. Pendapat-pendapat siapa saja ya, orang ahli di bidang tertentu boleh, atau tokoh masyarakat boleh, atau akademik boleh ya, sesuai dengan topik yang dibahas penulis. Dan sifatnya harus fakta ya, bisa dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir yaitu bagian penegasan ulang. Ini berisi tentang simpulan dan rangkuman dari teks yang dibahas secara keseluruhan. Bisa juga ditambahkan dengan sebuah tanggapan ya, yang berisi tentang saran, kritik atau harapan dari penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Baik, secara umum penjelasan dari struktur teks eksposisi yaitu: yang pertama, bagian dari teks eksposisi tesis, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, kaitannya dengan gambaran umum ya, garis besar topik yang dibahas. Untuk pemilihan topik yang dibahas itu harus ada 3 hal, yaitu bersifat faktual, yang kedua bersifat aktual, dan yang ketiga bersifat kontroversial. Ya, maksudnya apa ya? Saya jelaskan. Yang pertama bersifat faktual. Faktual itu berarti yang dibahas itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta, bisa dibuktikan. Yang kedua yaitu aktual. Aktual itu bahasa yang dibahas itu terkini ya, yang sedang istilahnya itu viral di kalangan masyarakat atau secara global ya. Misalkan ya tentang permasalahan sekarang yang global kan, tentang penemuan vaksin dari COVID-19 atau yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu bersifat kontroversial. Kontroversial ini memicu sebuah perdebatan ya, karena kaitannya dengan permasalahan. Jadi di sini ada pro dan kontra. Pro itu pendapat yang sepakat terkait topik yang dibahas, sedangkan kontra itu pendapat yang tidak sepakat terkait topik yang dibahas. Nah, jadi sebuah tesis ini harus benar-benar topik yang dibahas itu benar-benar yang update ya, atau yang terkini. Tidak boleh yang sudah lampau karena kurang menarik.
Yang kedua yaitu bagian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, kalau argumen ini berarti pendapat-pendapat atau penjelasan yang lebih detail lagi dari tesis. Biasanya disertai dengan contoh atau dengan istilahnya itu pengalaman orang lain atau sebuah ilustrasi sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu penegasan ulang, yakni perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup dan simpulan. Nah, kalau di bagian akhir ini memang ya sebuah simpulan yang berisi tanggapan. Misalkan saja sebuah saran, kritik atau harapan penulis untuk masyarakat atau pembaca. Baik, beranjak ke materi yang kedua yaitu tentang kebahasaan teks eksposisi. Inti dari kebahasaan teks eksposisi yakni ada 5 ya kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan teks eksposisi. Yang pertama yaitu terdapat kata teknis. Yang kedua ada konjungsi kausalitas. Yang ketiga ada kata kerja mental. Yang keempat ada kata rujukan atau perujukan. Yang kelima yaitu ada kata persuasif. Nah, kira-kira dari 5 ini kalian mana yang sudah paham? Oke, yang pertama tadi kata-kata teknis. Yang kedua kata kausalitas. Yang ketiga kata kerja mental. Yang keempat kata rujukan atau perujukan, dan yang kelima kata-kata persuasif. Penjelasan yang pertama yaitu tentang kata teknis. Kata teknis ini memiliki makna pada bidang tertentu atau memiliki makna khusus. Maksudnya di sini dalam sebuah teks eksposisi misalkan kaitannya dengan pembahasan tentang obat atau vaksin dari COVID-19, maka istilah-istilah yang dipakai ya kaitannya dengan bidang kesehatan ya. Misalkan tentang istilah obat, istilah kata vaksin, istilah kata COVID. Nah, itu yang dibahas ya di bidang kesehatan saja. Itu yang disebut dengan makna pada bidang tertentu. Yang kedua yaitu tentang kata kausalitas. Nah, kata kausalitas ini kata yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau memiliki hubungan sebab akibat berarti kalimatnya itu ditandai dengan kata hubung yang memberikan keterangan sebab akibat. Contohnya disebabkan oleh, berakibat, sebab, karena. Nah, itu termasuk konjungsi yang memberikan keterangan sebab akibat. Yang ketiga yaitu kata kerja mental, yakni sebuah kata ya untuk mengutarakan sebuah reaksi, tanggapan atau tindakan. Contoh saja ada kata menyetujui. Nah, kata menyetujui itu adalah ya, utarakan perasaan ya bahwasanya itu menyetujui hal tertentu, misalkan seperti itu. Nah, kata menyetujui itu kan sebuah tindakan ya, tindakan dari berpikir. Lawannya dari kata kerja mental ini adalah kata kerja material, di mana tindakannya itu bisa dilihat, tindakan secara fisik. Contohnya memukul. Nah, itu adalah kata kerja material. Mengapa? Karena tindakannya bisa dilihat, tindakan fisik ya. Kalau kata kerja mental itu buah hasil pikiran. Contohnya menyetujui, menyepakati. Nah, itu adalah kata kerja mental, di mana tindakannya itu tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Yang keempat yaitu kata rujukan.
Kata rujukan yaitu kata untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan atau referensi. Semisal kalau menggunakan kata rujukan itu ada kata ini. Kata ini, itu, di sana, di sini, tersebut, demikian itu. Nah, itu masuk pada kata rujukan. Pokoknya menunjukkan dari kalimat yang sebelumnya, supaya tidak terjadi perulangan kata. Yang kelima yaitu kata-kata persuasif, di mana kata-katanya ini menunjukkan ajakan, harapan, atau meyakinkan pembaca atau masyarakat. Karena persuasif ini sifatnya itu mengajak atau membujuk. Jadi eksposisi ini bersifat meyakinkan masyarakat terkait topik yang dibahas. Nah, secara umum teks eksposisi ini lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Jadi makna denotatif itu makna yang sebenarnya ya, bukan makna kiasan seperti kata-kata dalam bait puisi. Kalau kata-kata dalam bait puisi itu termasuk kata yang bermakna konotasi atau konotatif. Kalau kata-kata dalam teks itu semuanya bermakna denotatif secara umum, yaitu makna yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu subbab B, kaitannya dengan menyajikan teks eksposisi. Materi yang pertama yaitu langkah-langkah penyajian teks eksposisi, dan yang kedua yaitu penyuntingan teks eksposisi. Baik, langsung saja. Ada sebuah pernyataan yaitu menyunting merupakan kegiatan menyiapkan naskah menjadi lebih baik dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Menyunting itu istilah lainnya itu mengedit ya, mengubah dan membenarkan teks. Jadi dalam proses mengubah atau membenarkan teks itu harus diperhatikan dari berbagai sisi, yaitu kaitannya dengan sistematika penyajian atau struktur teksnya, yang kedua isi, dan yang ketiga bahasanya. Ini kalian perlu tahu juga bahwa penyuntingan teks eksposisi ini harus dilakukan dengan melihat apakah teks eksposisi tersebut sudah sesuai dengan struktur dan kaidah teks eksposisi atau belum. Ya, jangan hanya melihat sekilas saja ya. Jadi harus diketahui dulu apakah strukturnya sudah lengkap atau belum. Kebahasaannya sudah sesuai apa belum? Menggunakan bahasa apa? Konotasi atau denotasi. Nah, itu harus diperhatikan dalam menyunting teks eksposisi. Langsung saja yang kita bahas materi pertama pada subbab B, yaitu kaitannya dengan penyuntingan teks eksposisi. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus menentukan isu. Yang kedua, kita harus membaca berbagai sumber referensi. Yang ketiga, mendaftar topik-topik terkait isu. Yang keempat, yaitu menyusun kerangka karangan. Dan yang kelima, yaitu mengembangkan kerangka. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu menentukan isu. Nah, bagaimana cara kita menentukan isu? Ya, kita harus melek informasi ya, dimana kita harus mencari kira-kira informasi apa yang sedang dibicarakan ya oleh masyarakat, baik dunia nyata maupun dunia maya lewat internet yang sedang viral saat ini. Nah, misalkan kalian sudah menemukan sebuah isu yaitu terkait tentang penemuan vaksin COVID-19, yaitu berarti kamu sudah memastikan itu isunya ya. Langkah kedua yaitu kita harus membaca berbagai sumber referensi terkait isu itu.
Kalau kamu sudah menentukan isu tentang penemuan vaksin COVID-19, berarti kalian harus mencari sumber informasi ya. Misalkan ini lewat internet ya, karena kalau lewat masyarakat masih sulit ya dengan kondisi saat ini. Jadi cari di internet sumber informasi, misalkan di Kompas Online ya. Apakah di Kompas Online ini membahas terkait penemuan COVID-19? Kalau iya, ya cari ya informasinya itu, kamu salin ya. Kemudian cari lagi di sumber yang lain, misalkan sumber berita Liputan 6 online. Kamu menemukan lagi informasi terkait penemuan vaksin COVID-19. Nah, cari lagi minimal 3 sumber ya, supaya lebih akurat datanya. Jadi minimal mencari 3 sumber referensi. Setelah itu kalian mendaftar topik-topik terkait isu ya. Judul dari ketiga sumber itu apa? Silakan didaftar, dibuat daftar. Dari sumber Kompas apa? Dari sumber Liputan 6 apa? Dari sumber TV One Online apa? Nah, misalkan itu. Jadi didata judulnya atau topik dari masing-masing sumber referensi tersebut. Setelah itu kalian susun kerangka karangan ya. Jelas dari ketiga sumber itu kalian harus membacanya terlebih dahulu supaya tahu ya inti dari berbagai sumber tersebut. Pastikan memiliki perbedaan dan persamaan ya dari topik yang dibahas. Nah, itu kamu simpulkan dengan cara menyusun kerangka karangan. Lah kira-kira apa yang topik yang dibahas itu apa dari ketiga sumber itu, kamu rangkum, kamu buat sebuah kerangka. Kerangkanya ya terkait itu strukturnya ya. Misalkan bagian tesis, nanti kamu akan memberikan gambaran umum kaitannya dengan wacana pemerintah mengeluarkan vaksin COVID-19 misalkan. Kemudian di bagian argumen-argumen itu kalian juga minimal membuat 3 argumen ya. Misalkan yang pertama tentang pernyataan presiden terkait pengeluaran vaksin COVID-19. Yang ketiga pernyataan kaitannya dengan di bidang kesehatan misalkan. Yang ketiga kaitannya dengan masyarakat, atau cari aja tokoh masyarakat misalkan ya di sekitar kamu. Kemudian di bagian penegasan ulang. Di bagian penegasan ulang, kamu membuat kesimpulan terkait penemuan vaksin COVID-19. Dan kamu tambahkan sebuah harapan misalkan. Mungkin harapan segera benar-benar segera dibagikan vaksinnya dan lain sebagainya. Itu kerangka dasarnya dalam pembuatan teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka. Nah, tadi kalian sudah mencatat secara singkat ya bagian dari strukturnya. Sekarang barulah dikembangkan. Dari tesis hanya 1 kalimat dikembangkan menjadi 1 paragraf. Dari argumen-argumen yang hanya 3 kalimat tadi ya, pendapatnya ditulis hanya 3 kalimat. 3 kalimat itu dikembangkan lagi menjadi 1 paragraf. Dan dari penegasan umum, dari penegasan ulang yang hanya 1 kalimat ya, harapan, itu dikembangkan 1 paragraf. Jadilah sebuah teks eksposisi menjadi 3 paragraf utuh, dimana dalam ketiga paragraf ini harus padu ya, isinya harus keterkaitan seperti itu. Bisa dipraktekkan ya. Materi yang kedua yaitu penyuntingan teks eksposisi. Untuk penyuntingan teks eksposisi, kalian harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu dari aspek isi. Yang kedua yaitu dari aspek struktur penyajian. Dan yang ketiga yaitu dari aspek kaidah kebahasaan. Yang pertama dari segi aspek isi, terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Jadi kalian cek dari teks eksposisi
tersebut apakah memiliki ketertarikan dari topik yang dibahas, atau istilah lainnya itu isu yang dibahas itu yang lagi viral ya. Jadi ada daya tarik isu tersendiri yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Kira-kira menarik tidak isu yang dibahas itu? Kemudian kelugasan argumen. Lugas itu dapat dipahami nggak bahasanya, argumennya itu dapat dimengerti nggak oleh pembaca. Dan tentang kelengkapan fakta. Nah, dari fakta-fakta teks eksposisi itu ada nggak faktanya? Bisa dibuktikan nggak? Jadi kita harus memperhatikan 3 hal itu, yaitu kaitannya dengan menarik atau tidaknya isu, kemudian bahasanya itu dapat dipahami atau tidak, dan kaitannya dengan pembuktian, bisa dibuktikan atau tidak. Itu terkait dengan isi teks argumentasi. Kemudian struktur penyajian. Tentang aspek struktur penyajian, yaitu terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Jadi yang namanya susunan itu kan harus urut ya. Untuk teks eksposisi susunannya yang pertama tadi apa? Tesis, yang kedua argumen, yang ketiga penegasan ulang. Tidak boleh dibolak-balik. Misalkan penegasan ulang dulu yang di paragraf awal, kemudian paragraf selanjutnya tesis, paragraf selanjutnya argumen. Tidak boleh ya. Jadi harus urut dari tesis, kemudian argumen, dan yang terakhir itu penegasan ulang. Yang ketiga yaitu kaitannya dengan aspek kaidah kebahasaan. Nah, ini kaidahnya itu terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Tadi ya, untuk kebahasaan kan ada 5 ya. Kaitannya apakah terdapat kata teknis, apakah terdapat kata kausalitas, apakah terdapat kata rujukan, apakah terdapat kata persuasif, dan apakah terdapat kata kerja mental. Nah, dari kelima aspek bahasa ini harus diperhatikan ya, apakah sudah masuk dalam teks eksposisi atau belum. Oke, itu tadi sekaligus mengakhiri pembahasan pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada konten belajar berikutnya.